Oke, semuanya selamat siang. Ini Anissa ke disconnect. Evan belum nongol nih. Mana dia nih? Oke. Informasi aja untuk bagi rapat bulanan itu kita di tanggal 31 ya. Tanggal 31 ada bagi rapat bulanan, kemudian ya kalau memang ada nilai ulangan yang masih belum perbaikan remet ya bisa diminta, siapa tahu masih ada keburu input nilai remetnya sekalian gurunya. Kemudian di hari Rabu dan Kamis seperti yang sudah disampaikan akan ada kegiatan Edu Fair. Oke, itu yang saya tahu infonya adalah hadiahnya dari IO-nya itu menyediakan banyak, sangat banyak malah. Itu dimanfaatkan dengan baik tuh OVO-OVO-nya kan, biar saldo yang ngisi. Saya bilangin dulu nih ke kelas saya nih. Ya misalnya ada, ya mungkin ya mengajukan pertanyaan atau menjawab pertanyaan, saya nggak tahu lah ya. Itu dari IO-nya, biasanya juga dari kampus, kayak tahun lalu kan ada juga nih yang memberikan lagi ya. Ada yang ngasih lagi. Oke, itu dulu. Ada yang mau bertanya? Pak, yang ikut EduFair itu kelas 12 doang atau ada 11? Semua. Tapi orang tua kalian boleh tuh ikut EduFair-nya. Jadi ya kalau memang mau, misalnya ada kampus yang kalian mau tuju kan bisa dapat informasinya ya, bisa tanya lebih detail misal. Kalau ikut semuanya kelas 10, 11, 12, tapi orang tuanya yang di-invite kelas 12 aja sih. Karena kan ya kelas 12, kalau yang kelas 10, 11 biar tahu, oh ini ada jalur beasiswa, jadi bisa mempersiapkan dari jauh-jauh hari kan. Kalian di waktu kelas 11 ikut kan. Gimana lagi? Ada yang mau tanya dulu? Gimana? Oke, hadiahnya banyak, jadi manfaatkan lah ya besok ketika event kegiatannya. Ketika event kegiatannya, wah banyak tuh. Kalau saya nggak salah ya, itu kan dia 1 juta, bahkan bisa lebih tuh untuk kegiatan. Ya kalau 1 juta dibagi 21 orang gocap, ya masa kelas kita nggak ada yang kebagian sih gocap-gocap acan. Kan bisa double juga kan. Oke, jadi konsen sama aktif lah ya besok. Oke. Nah, ada yang mau tanya lagi? Nggak ada? Ada yang mau sampaikan? Untuk ulangan mat kemarin hasilnya udah saya sampaikan ya di grup. Yang 75 itu lolos. Oke. Kalau saya perhatikan sih dari pergerakan pengisiannya sih ya kelas ini ada beberapa ini ya. Beberapa klan gitu kan. Ada beberapa klan. Yang ada yang ya tebakan saya ada yang mandiri juga gitu, tidak masuk klan mana-mana, dia orang mandiri. Tapi yang bergabung dalam klan ada gitu. Dugaan saya dari analisis hasil. Oke. Bye-bye aja ya, jangan sampai ketangkep klannya. Tadi dibubarkan klannya, repot. Oke, ini saya lanjut untuk statistika. Kemarin udah ini ya. Pembahasannya saya anggap udah, silakan kalian lihat di videonya. Oke. Saya masuk ke pembahasan
lanjutannya. Muncul belum di kalian? Udah, Pak. Oke, udah ya. Sip. Kemarin pemusatan, sekarang ukuran penyebaran data. Oh Pak, Cepet, sebelum mulai, Ya, kenapa Jess? boleh Bapak kirim nggak Pak itunya? Pertanyaan yang kemarin ulangan. Biar sekalian ntar kalau misalnya mau review bisa Pak. Ya, besok atau ntar deh ya. Ini kan kita matiin dulu. Wajib dulu. Ntar saya kirim Nanya ya. doang Pak. Ya, ntar saya Oke, Pak. kirim. Ya, ini Makasih Pak. ya, lagi udah siap-siap di sini nih. Nah, misalnya kayak begini. Ini kalau ada pertanyaannya, berapa banyak siswa yang tingginya lebih dari 168 cm? Nah, ini bisa tahu nggak gimana? Atau pertanyaannya berapa banyak siswa yang tingginya kurang dari 151 cm? Gimana nih? Kira-kira? Nggak bisa Pak. Yang punya ide, kan tabelnya begini nih. Diberikan yang memang data berkelompok. Kalau ditanya berapa banyak yang lebih dari 168, berapa banyak yang kurang dari 151 nanti. Nah, kan kita nggak tahu batasnya di mana. 168 tuh ada di tengah-tengah kelas, 151 juga ada di dalam kelasnya gitu kan. Kalau ada pertanyaan seperti ini ya kalian anggap 168 dan 151 itu adalah kuartilnya gitu. Kuartil bebas. Ini adalah menggunakan kuartil bebas. Rumusnya rumus kuartil. Oke. Ini yang lebih dari 168 dulu ya. Ini pertanyaan-pertanyaan sering muncul nih. Lebih dari 168 cm. 168 cm ada di mana nih? Seratus 168 ada di mana? Di 3. Di sini ya, 165 sampai 169 ya? Iya, Oke. Pak. Kita pakai dia ini, kita anggap sebagai kuartil. Jadi rumusnya rumus kuartil, kuartil bebas. Rumusnya kuartil apa sih? Ingat nggak? Q ke I sama dengan TBK plus I per 4 dikurang FK sebelum kan? Siapa nih chat? Per F terjadi dikali C ya, atau P orang pakai istilahnya. Jadi kalau lebih dari 168 itu kita mencari ininya nih. Sebenarnya kalau kuartil itu kan jelas letaknya seperempat data, I per 4 kali N, sorry nih, tinggalan. Seperempat data, 2/4 data, 3/4 data kan. Letaknya kita udah tahu. Nah, sekarang kalau ada seperti ini, ya kita mencari ininya nih. Ini kita bisa ganti, misalnya simbolnya apalah. Simbolnya apa ya kira-kira ya? A itu boleh lah. Belum ada kan A di statistika. Jadi kita mencari letaknya di mana. Jadi misal lebih dari 168, kita anggap 168 ini sebagai kuartil ya, kuartil bebas. 168 sama dengan TBK-nya berapa nih? Oh, 164,5. Plus A-nya kita nggak tahu nih, kita cari letaknya. Dikurang FK sebelum. Berarti kita total di 2 tambah 7 tambah 8 tambah 12 tambah 6. 9, 17, 29, 35 ya. Per F terjadi 3 dikali interval ya, berarti 5. Maka ini bisa kita dapat pindah ruas, berarti kan 3,5 ya. Betul? Sama dengan 5/3 dikali A dikurang 35. Aduh, ini jelek sekali tulisannya.
Ini 3,5 sama 5, 0,7. 0,7 kali 3, 2,1 ya. Sama dengan A dikurang 35. Berarti A-nya itu adalah 37,1. Oke. Pertanyaannya, yang lebih dari 168 cm ada berapa orang? Berarti 168 itu ada pada data ke 37,1 nih. Berarti kalau yang lebih dari 168 itu ada berapa banyak? Siapa yang menjawab? Berarti mulai data ke berapa yang lebih dari 168? Satu ya, Pak. Kenapa satu, Clay? Kan apa FK sebelumnya itu kan totalnya 35. Kan di sini ada 3 biji. Berarti kan 35 tambah 3 38. Ininya 37 berarti sisa 1. Kalau yang lebih dari 168, 170 sampai 174 masuk nggak? Iya, ya 2 jadinya. Jadinya 3 totalnya. Nah, gini ya, ini kan artinya kan ada data ke 1, data kedua, data ketiga, dan seterusnya, sampai misalnya data ke 36, data ke 37, data ke 38, data ke 39, sampai data ke 40, karena totalnya ada 40 kan. 168 itu, data ke 37 udah 168 belum? Data ke 37 udah 168 belum? Udah 168 cm belum? Udah ya, Pak? Belum ya? Belum kan? Kan data ke 37,1 baru 168 kan? Iya, Nah, berarti yang lebih dari 168 itu mulai data ke berapa? 38. 38, 39, sampai 40 kan? Berarti yang lebih dari 168 ada berapa orang? 3 orang. 3 orang. Ini yang lain nyambung kan nih? Lebih dari 168 cm ada 3 orang atau 3 siswa. Paham? Yang kedua, tingginya kurang dari 151. Silakan siapa yang mau coba jawab. Tingginya kurang dari 151 cm. Ada berapa banyak? Silakan siapa yang mau coba jawab. Van, Evan, gimana Van? Sabar, Hah? Gimana Van? sabar, Pak.
11, Pak. Gimana, Je? Saya tulis atau gimana, Pak? Maksudnya gimana? Bacain aja, saya nulis. Kalau kamu yang Oh, nulis, nggak ke-record di PowerPoint yang jadi masalah itu doang sih. 151 sama dengan 149,5 ditambah Ya, pecahan A dikurang 9 kurang 9, per 8 8. dikali 5. Ya, bagus. Terus, Saya kurangin, saya pindahin 149-nya ke sebelah. ya, Di 1,5 saya kaliin 8 1,5 langsung dikali 8. sama dengan 5A dikurang 45. Kenapa nggak dibagi 5 aja nih sekalian? Ya udah boleh lah, Pak. Iya. Ini 0,3 kan? Ya, Berarti berapa nih? 2,4 sama dengan A-9 ya? ya A-nya 11,4. 11,4. Berarti banyak yang kurang dari 151 cm ada berapa? 11. Paham ya? Ini kan data ke 1, data kedua, dan seterusnya. Data ke 10, data ke 11, data ke 12, dan seterusnya, sampai data ke 40 kan? 151 itu adalah data ke 11,4. Berarti ya ini masih kurang dari 151 gitu. Ada 11 siswa. Paham? Ada yang bertanyakan? Ini kuartil bebas ya, pakai rumus kuartil, tapi bisa di mana aja gitu loh. Ini biasanya mencari seperti ini, berapa banyak. Oke. Ini yang lebih dari, ini yang kurang dari, ngerti cara pakainya. Sekarang ini menentukan jangkauan dan simpangan, baik data tunggal maupun data berkelompok. Nanti tinggal dalam bentuk tabel, histogram atau OGIF. Oke. Ini ada sekedar teorinya sedikit ya, sebelumnya udah dibahas tentang ukuran pemusatan, yaitu mean, median, modus. Ada juga ukuran letak, kuartil, desil, persentil. Ini untuk penyebaran data, yaitu jangkauan dan simpangan. Oke. Kalau bicara nanti ada konversi nilai statistik, kalau konversi nilai statistik, ini mean, median, modus itu akan berubah ketika ditambah setiap datanya ditambah, dikurang, dikali maupun dibagi. Ini ada konversi kan? Ini konversi. Konversi berubah jika tambah kurang kali bagi, ini setiap datanya ya. Oke, sama juga. Kalau yang kuartil, desil, persentil, ini berubah juga nih. Berubah jika ditambah, dikurang, dikali, maupun dibagi. Tapi kalau jangkauan dan simpangan yang ukuran penyebaran ini berubah jika dikali atau dibagi. Jadi kalau setiap datanya itu ditambah atau dikurang, tidak mempengaruhi jangkauan dan simpangan, baik jangkauan antar kuartil, jangkauan biasa, simpangannya simpangan baku, dan segala macam, ini tidak ngaruh. Oke? Ada namanya jangkauan data, range. Ini udah pernah disinggung sedikit waktu aturan Sturges. Itu adalah selisih antara nilai statistik maksimum dengan minimumnya. Berarti X max dikurang X min. Nilai maksimum dikurang nilai minimum.
Di jangkauan data. Lalu ada jangkauan antar kuartil atau jangkauan interkuartil. Berarti ya jangkauannya tapi antar kuartil. Berarti Q3 dikurang Q1. Nilai kuartil yang paling besar kurang nilai kuartil yang paling kecil. Ada namanya simpangan kuartil atau istilah lainnya jangkauan semi interkuartil. Itu adalah setengah dari Q3 dikurang Q1. Oke. Nah, ada namanya simpangan rata-rata. Kalau simpangan rata-rata itu dia menggunakannya sigma dari mutlak. Nah, ini setiap nilainya nanti dikurangin, dimutlakin dengan nilai rata-ratanya ya, atau nilai rataan atau min-nya. Oke. Yang membedakan kalau ragam atau variansi itu dari menggunakan kuadratnya. Kalau tadi kan pakai mutlaknya, kalau sekarang kuadratnya. Jadi dikurangin, dikuadratin, dan seterusnya. Oke. Lalu ada namanya simpangan baku atau standar deviasi. Standar deviasi itu adalah akar dari ragam. Jadi ini hasilnya dari ragam tinggal diakarin aja, dapat namanya simpangan baku atau standar deviasi. Oke. Jason ada Jason? Atau tenggelam di laut Jason? Ada Pak, nama Pak. Oh, ada. Kepalanya soalnya hilang tuh. Kalian tenggelam di laut. Oke. Itu ya. Jadi ada 3 nih yang sering keluar, simpangan rata-rata, ragam, maupun simpangan baku. Nah, contoh seperti ini. Carilah simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku dari data tersebut. Ini adalah data tunggal. Oke, baik mencari simpangan rata-rata, ragam, maupun simpangan baku, kita perlu nilai rata-ratanya atau min-nya, X-bar-nya. Ini rata-ratanya berapa nih? Kalau kalian misalnya mau apa ya? Mau ditambahin semua dulu baru dibagi ya boleh aja, atau mau menggunakan rataan sementara juga boleh aja. Nggak ada masalah. Misal saya pakai rataan sementara nih, saya pakai 42 nih. Sama ya. Ini kita lihat 58 dengan 42, selisihnya berapa nih? Plus 16 ya. Ini plus 2. Ini plus 6. Ini min 2. Ini plus 4. Plus 8. Min 6 ya. Berarti 42 ditambah berapa tuh? 18, 24, kurang 2, 22, 26, 28 ya? Betul nggak tuh? Iya Pak, 28. Coba 42, 58, 16, 42, 44 itu 2, plus 6, min 2, plus 4, plus 8, min 6 ya. 24, 22, 26, 28 ya. Coba dihitung ini deh. Dihitung biasa berapa nih? Saya pakai angkanya waktu itu jelek atau gimana? 58 tambah 44 tambah 48 tambah 42 tambah 40 tambah 46 tambah 50 tambah 36. Mau ada pecahan. Ini 42 ditambah 3,5 ya. Berarti 45,5. Kalau kalian mau cari simpangan rata-rata, kalian butuh ini nih, mutlak XI min X bar. Tinggal disigmain aja. Cara nyarinya gimana? Ya berarti dikurangin nih. Mutlak dari 58 dikurang 45,5. Ditambah mutlak 44 dikurang 45,5.
ditambah dan seterusnya. 48 dikurang 45,5 sampai nanti mutlak 36 dikurangin 45,5. Sampai sini paham? Aman ya nih? Aman, Pak. Oke, hasilnya deh. Saya mau langsung berapa? Coba Asia. Kenapa, J? Ini ntar ulangan kayak gini, Mbak. Iya lah, kenapa? Boleh pakai kalkul nggak ntar buat ulangan? Nggak boleh. Ya kagak lah. Kagak lah. Cuma angkanya yang udah saya sesuaikan. Ini saya juga slip berarti ya. X bar-nya saya pikir bulat, tapi ada koma ya udah nggak apa-apa. Mumpung lagi contoh kan. Kalau ulangan sih saya usahakan angkanya pas lah ya. Nas, berapa Nas ini? Masih hitung, Pak. 58 dikurang 45,5. 12,5 ya? Tambah berapa tuh? Itu 0,5 tambah 2,5 ya? Nas, langsung aja Nas. Kurang-kurangan doang kan? Hah, 0, Pak. Nggak mungkin nol kan mutlak. Kan ada mutlaknya. Oh, iya. Ini aja langsung 58 dikurang 45,5, 12,5 gitu kan. 44 dikurang 45,5, 1,5 dimutlakin kan. Kalau nggak dimutlakin ya dia nol jadinya. 40, Pak. Ini berapa sih? Terakhir sampai 42 dikurang 45. 40, Pak. Berapa? 40. Tar dulu biar enak nih. 0,5 ditambah 4,5 ya, ditambah berapa sih itu? 9,5 ya. Di total berapa? 40. Oke. Berarti kalau nyari simpangan rata-ratanya adalah 1 per N, jumlah datanya ada berapa tuh? Per 8 dikali yaitu 40. Simpangan rata-ratanya adalah 5. Sampai sini oke? Ini kalau nyari simpangan rata-rata. Kalau carinya ragam gimana? Ntar, saya copy dulu ini ya deh. Kita udah tahu kan tadi rata-ratanya berapa? Kita udah tahu X bar-nya itu 45,5. Jadi kalau mau cari ragam, kita carinya sigma XI min X bar dikuadratin. Ya dicari dah tuh. Berarti 58 dikurang 45,5 kuadratin ditambah 44 dikurang
45,5 dikuadratin. Dan seterusnya sampai 36 dikurang 45,5 dikuadratin. Sampai sini oke? Berarti hasilnya berapa nih, Tanisha? Hitung dulu, Pak. Bentar, Pak. Ya. Pak. 318 bukan, Pak? Iya kali. Saya percaya aja ya. Nah, 318. Maka ragamnya atau simbolnya itu S pangkat 2 ya. Itu adalah 1/8 dikali 318. Karena datanya ada 8. Jadi kalau memang misalnya mau dibuat jadi desimalnya, berarti berapa tuh? 39 ya? Koma 75. Kayak gitu. Atau mau dalam bentuk pecahan ya nggak apa-apa. Kalau ditanya simpangan baku, simbolnya adalah S, yaitu tinggal akar dari ragam kan. Ya berarti akar dari 318/8. Kadang ini biasa lebih sering disajikannya dalam bentuk yang akar begini ya. 2. Ini masih 4. Berarti kan setengah akar 159. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Ini untuk yang data tunggal. Aman? Oke, sekarang data tunggal, tapi ada beberapa frekuensinya. Misalnya 150 itu ada 6 orang, 152 ada 8 orang, 154 ada 12 orang, dan seterusnya. Gimana kalau mencari simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku yang mulai dari seperti ini? Ya ini begini, sama aja. Tuh. Kalau mau cari simpangan rata-rata, berarti kan kita butuh X bar-nya dulu kan. Nilai rata-ratanya berapa nih? Ya kalau kalian mau cari yang secara manual, FI, XI, ya boleh aja. Kaliin deh nih. Cari X bar-nya dapat berapa. Nah, ini harusnya X bar nih. Simbolnya kok kepotong ya? Nggak penuh nih. Kayak titik doang.
Oke? Paham? Coba X bar-nya berapa, Jason? Jason, Saya itu ulang, Pak. X bar-nya. Ini kan beda datanya. Rata-ratanya berapa nih? Ya udah, Pak, saya hitung dulu, Pak. Oke. Berapa, Jas? Di sini saya dapat 15.700. 15.700 dibagi 100. Sama, Pak. Sama? Sama. 157 ya? Ini XI dikurang X bar, berarti 150 dikurang 157 dimutlakin. Kan 7. Terus 5, 3, 1, 1, 3, 5 ya. Oke. Yang begini tinggal kita kali aja nih. Ada frekuensinya kan, 150 itu ada 6. Berarti 6 dikali mutlaknya ini 6 kali 7. 42, 40, 36, 15, 30, 63, 40. Nah, ini totalnya berapa nih? Dapat kan sigmanya? Kalau mencari simpangan rata-rata, berarti tinggal 1/100 dikali hasilnya ini berapa? Dapat tuh simpangan rata-ratanya. Oke? Kalau mau cari ragam, ya berarti kita pakai yang di kuadratin. XI min X bar di kuadratin. 150 dikurang 157 dikuadratin. 49, 25, 9, 1, 1, 9, 25. Nah, ini FI dikali XI min X bar. Frekuensinya dikaliin. 49 kali 6. 294. 25 dikali 8. 200. 9 kali 12. 108. 15. 30. 189. 200 ya. Nah, ini kita totalin lagi dapat sigmanya. Berarti kalau mau mencari ragam, tinggal 1/100 dikali nilainya kan. Dapat nih, ragam. Oke. Kalau simpangan baku, tinggal diakarin aja akar dari ragam. Sampai sini gimana? Aman? Yang pertama datanya masih satuan, yang dijembrengin begini, biasa. Yang kedua data tunggal tapi dalam bentuk tabel. Mau nggak mau untuk mempermudah ya kita buat tabelnya aja. Ada pertanyaan?
Yang ketiga, nah kalau data berkelompok gimana? Sama aja, cuma dia XI-nya adalah itu nilai tengah kelasnya, yang membedakan itu. Nah, misal saya mau mencari rata-ratanya pakai coding dulu. Oh, ini cari dulu nih XI-nya berapa. Gimana pointernya? 35 sampai 39, berarti 37, 42, 47, 52, 57, 62, 67, 72, 77. Ingat yang coding UI, kodenya mulai dari mana? Saya taruh kodenya di sini aja lah. Berarti 1, 2, 3, 4, min 1, min 2, min 3, min 4. FIUI, kalian bisa lanjut nih. Silakan lanjutkan. Hitung dulu kalian, nanti akan saya tanya. Penuhi ini tabel ini nih. Penuhin. Oke, silakan melanjutkan dulu. Oke, ini jadi berapa FIUI-nya, sigmanya? Reh, berapa Reh? Min 8. Hmm? Yang mana Pak? FUI Ini taruh totalnya berapa nih totalnya? 80. 80. Ini langsung aja nih sigmanya berapa nih? Sigma FIUI-nya. Udah di total belum? Reh? 0 ya Pak? Saya dapatnya 0. 0. Ya udah, kalau memang 0 mau Oh gimana? bener. Saya Nggak bingung. tahu. Oke, berarti rata-rata berapa X bar-nya? Dengan ini kan X0-nya kan yang jadi rata sebentarnya kan? 57,9 ya. Hah? 57,9. Ini bener nggak nih? Min 8, min 15, min 26, min 18, 0, 10, 8, 21, 20, 18, 19, 59, ini 59. Di atas 23, 49. Beda Reh, nggak 0 Reh. Atau saya salah hitung. Oh ini. Enam belas ya. 26, 27, 67. Yang negatifnya min 23, min 49. Ini 0 ya, bener ya? Berarti rata-rata adalah 57 plus 0 per 80 dikali C-nya 5. Berarti X bar-nya adalah 57. XI min X bar. X bar. Ini kenapa pada nggak ada ya palanya? Kenapa lagi gundul? Oke. Ini berapa Glenn? Sigma-nya Glenn? Ini Glenn? Eh, 670 ya. Berapa? 670. 670. Oke, saya tulis dulu aja ya. Berarti simpangan rata-ratanya berapa nih?
Berapa, Glenn? Eh, 6,7. Hmm? 6,7. Datanya ada berapa? Oh, eh, 8,375. Jawabannya. 670 dibagi 80 ya? Boleh. Ya. Data bener kan 80 nih, Rere bilang sih 80 tadi nih. Dapetnya sih saya dapat 80 juga ya. Berapa? 80 juga. Frekuensinya kan Totalnya berapa? 85. 80. Ya bener kan 80. Iya. Berarti tinggal 670 dibagi 80. Oke. Ya ini berapa, Natasha? Yang mana Pak? Ini yang kanan, yang paling kanan. 8.300. Berapa? 8.300. Oke. Berarti ragamnya tinggal 8.300 dibagi 80 ya. Simpangan bakunya tinggal akar dari. Oke. Untuk yang simpangan rata-rata, ragam, sama simpangan baku, boleh dibilang sih sebenarnya jarang ya kalau untuk yang data berkelompok. Tapi bukan berarti nggak ada gitu data berkelompoknya. Karena untuk perhitungannya kan angkanya besar-besar tuh. Oke. Jadi perlu proses yang lama. Biasanya kalau yang simpangan rata-rata, ragam, simpangan baku, paling datanya data tunggal. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jadi diingat lagi rumus-rumus statistikanya yang dari awal, mulai dari yang gimana cara baca, bikin OGIF, histogram. Oke, nanti akan saya kasih latihan lagi ya. Kasih latihan lagi. Kalau ulangannya sih saya rasa ini ya. Saya rasa akan digabung aja sama nanti ketika lagi CBT gitu. Ini saya kasih di kelas apa di WA grup dulu ya soalnya deh. Mat wajib. Oke. Di WA grup itu ada soalnya. Nanti saya taruh juga di Google Classroom. Jadi bisa dilihat dan dicoba.
Ini ada lomba. Oke, beres. Saya udah kasih di WhatsApp group. Silakan dilihat.